Empat kendaraan terlibat kecelakaan karambol di ruas Jalan Nasional Jogjawates, Kabupaten Kulon Progo. 2 orang terluka. Jelang Natal dan Tahun Baru, arus penumpang di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere mengalami lonjakan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Camar Haina dan Yasmin Atania. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, berkaitan dengan kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry di kawasan Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur Rabu siang. Kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas saat usaha laundry tengah beroperasi. Kobaran api disertai asap tebal membubung tinggi saat kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry di Jalan Bambu Apus 1, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu siang. Api menghanguskan seluruh bangunan rumah serta usaha laundry yang berada di bagian belakang rumah. Dalam kebakaran tersebut sempat terjadi ledakan yang berasal dari kabel listrik saat petugas sedang memadamkan api. Sementara itu, kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas saat usaha laundry tengah beroperasi. Percikan api kemudian menyambar ke material yang mudah terbakar hingga membakar seluruh bangunan rumah dan tempat usaha laundry. Baik, saya dapat informasi dari warga orang kebakaran tadi pukul 10.48 sampai kami kebetulan sudah selesai. Nah, informasi yang terbakar ini tempat laundry, Pak, laundry. Kemudian informasi penyebab dari informasi yang pemilik rumah itu dari kebocoran gas. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir sepekan permukiman warga di Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir pasang laut dengan ketinggian 50 hingga 1 meter. Akibatnya pemirsa, warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir dan banyak warga terserang penyakit. Hingga Sabtu sore, permukiman warga di kawasan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara masih terendam air dengan ketinggian mencapai 50 hingga 70 cm. Hampir 1 minggu warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir pasang laut. Hal tersebut membuat warga baik anak-anak hingga orang dewasa mengeluhkan penyakit gatal-gatal, diare, hingga demam lantaran lamanya air yang merendam kawasan mereka tinggal. Tak hanya itu, banyak warga yang menutup usaha rumahan mereka karena air rob. Gatalnya udah bilang mendalik gatalnya ini bisa air got ini. Ke depan mungkin lah, udah capek saja mungkin turun lah air lah pada 1 hari 2 harian. Kalau dari awal tanggul, kalau mungkin tanggul jalanan. Wah udah hancur aja diambilin orang, dia bobolin, paling dimajuin rumah. Pengennya minta diperbaikin lagi Pak ya? Perbaikin lagi dari awal, kesian warga-warga kalau begini nih nggak bisa usaha. Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki dan meninggikan tanggul penahan air laut yang semakin hari semakin rusak. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan lapak di pasar ikan di Kota Pasuruan, Jawa Timur tiba-tiba ambruk. Peristiwa itu terjadi diduga karena fondasi bangunan lapak tergerus aliran Sungai Gembong. Ambruknya puluhan lapak pasar ikan di Kota Pasuruan, Jawa Timur terekam video amatir warga. Peristiwa ini sempat membuat para pedagang di lokasi kejadian histeris. Total ada 10 lapak pedagang di bantaran Sungai Gembong yang ambruk. Beruntung saat kejadian para pemilik lapak sedang tidak berada di dalamnya. Namun sejumlah barang ikut hanyut terbawa arus sungai. Setelah mendapat laporan, petugas BPBD membantu warga mengevakuasi reruntuhan bangunan. Penyebab ambruknya lapak pasar ikan disebabkan karena pondasi tak kuat menahan derasnya air Sungai Gembong.
Ini biasanya saya ikut film Pak di dalam Pak. Tidak pernah ada di bedang ikan. Sing jual ikan anak saya Pak. Berapa bedak yang tergerus itu Bu? Dua ya. Bedang saya 2. Itu yang lainnya? Terus 3. Sudah menghimbau ke warga untuk tidak berjualan di sepanjang bantaran sungai dan memindahkan semua dagangannya. Ya. Nah, penyebab dari bencana ini adalah bantaran sungai yang rapuh. Meski tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Petugas mengimbau kepada pemilik lapak di bantaran sungai agar mengosongkan dagangannya karena rawan terjadi ambruk susulan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo, Mesir. Sesaat setelah tiba, Presiden disambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di serambi istana. Pemirsa, kedua pimpinan negara bersalaman dan kemudian berjalan beriringan menuju Saluting Dais untuk mengikuti upacara penyambutan kenegaraan oleh pasukan kehormatan. Kemudian lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi memasuki istana untuk melakukan sesi foto bersama. Setelah itu, pemirsa, kedua pimpinan negara memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Delegasi Indonesia yang turut serta dalam pertemuan tersebut yakni Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Qadir Jailani. Sementara delegasi Mesir yakni Menteri Luar Negeri Badr Abdel Lati, Sekretaris Kabinet Mayor Jenderal Ahmed Ali, Menteri Investasi Hasan El Khatib, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Hasan Al-Shemi. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Kami sudah sepakat. Kami akan tindak lanjut. Kita sudah punya Joint Trade Council, tapi kita ingin tingkatkan lagi. Dan kami dari Indonesia segera akan kirim delegasi tingkat tinggi yang akan berhubungan dengan counterpart kami di pemerintah. Di Kairo, Mesir, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Taib di Masjid Al-Azhar. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam mempererat hubungan keagamaan dan juga memperkuat kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Mesir. Selain Grand Sheikh Al-Taib, sejumlah ulama terkemuka Mesir ikut menyambut. Setelah sesi penyambutan, pemirsa, Presiden Prabowo dan Grand Sheikh Al-Taib melanjutkan pertemuan dan juga diskusi di ruang kerja Grand Sheikh. Pertemuan ini diharapkan mempertegas hubungan historis antara Indonesia dan Al-Azhar yang telah menjadi rumah pendidikan bagi ribuan mahasiswa Indonesia selama beberapa dekade. Pemirsa, kecelakaan melibatkan truk dan mobil wisatawan terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali. Truk menabrak mobil wisatawan asal India dari arah berlawanan akibat mobil mengambil jalur terlalu kanan. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi mobil dan truk pasir ke bahu jalan usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Payangan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Kecelakaan ini terjadi pada saat truk pengangkut pasir yang dikemudikan oleh Iwayandir Guyasa datang dari Jalan Raya Kintamani. Sementara itu dari arah berlawanan datang sebuah mobil wisatawan asal India dan mengambil haluan terlalu kanan. Akibatnya tabrakan tak terhindarkan hingga kedua mobil ringsek pada bagian depan.
4 penumpang mobil yang merupakan rombongan wisatawan asal India mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Payangan. Yang saya lihat sih, dia nggak menghindari apa-apa, cuma dia udah jalur ke jalur saya yang Dari selatan sampai terbalik atau gimana mobilnya ini tadi? kalau pas ininya ada banyak, pas udah ini setengah Setengah jalan. Sementara itu kasus kecelakaan ini dalam penanganan petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah dan jelang melawan Filipina dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024. Para pemain timnas mengaku bersyukur karena jeda yang cukup panjang menjelang pertandingan. Jelang melakoni laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024 kontra Filipina, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sriwedari, Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam sesi kali ini, para pemain timnas menjalani latihan ringan lantaran baru mendarat pada Rabu pagi. Ini merupakan latihan perdana timnas jelang laga penentuan skuad Garuda menuju babak semifinal ASEAN Cup. Salah satu pemain timnas, Ahmad Maulana, mengaku bersyukur karena jeda istirahat yang cukup panjang. walaupun agak lelah sedikit ya, banyak pemain lelah kan karena perjalanan cukup jauh juga. Ya, tapi masih bilang sangat baik. Menu latihan hari ini apa? Yang main pertama kemarin yang starting tadi cuma recovery doang, sisanya kayak agak berat dikit sih. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024 Sabtu 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Sungai Chongyong menjadi landscape cahaya yang memukau dalam gelaran Seoul Lantern Festival. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Pagi.